Halo teman-teman, berita baru lagi dari Pangeran Harry dan Meghan Markle. Terbongkar sudah isi pesan Meghan Markle untuk sang ayah yang sangat memancing kontroversi. Hubungan Meghan Markle dan ayahnya Thomas Markle yang tidak terlalu baik kembali mengemuka. Hal itu terjadi setelah terungkapnya surat-surat pengadilan pada Senin 20 April 2020. Surat-surat tersebut mengungkapkan kalau Pangeran Harry sempat mengirim pesan kepada ayah Meghan untuk berbicara dengannya sebelum hari pernikahannya. Dalam pesan pribadinya, ia memohon agar Thomas menghubunginya untuk memperbaiki permasalahan di antaranya dengan Meghan. Kalau Anda mencintai Meghan dan ingin memperbaikinya, silahkan telepon saya, tulis Harry dalam pesan singkat kepada Thomas. Seperti dilansir dari BBC, Senin 20 April 2020. Setelah beberapa panggilan dari Harry tidak dijawab, adik Pangeran William itu kembali mengirim pesan pada Thomas agar menjawab telepon darinya. Harry juga sempat memperingatkan bahwa menghubungi pers akan menjadi bumerang untuknya. Serangkaian pesan dari Harry dan Meghan kepada Thomas Markle terungkap sebagai bagian dari pertarungan di pengadilan bersama Daily Mail atau The Mail pada Minggu 19 April 2020. Persidangan tersebut mengenai The Mail yang meliput kisah dramatis saat Thomas tidak hadir di pernikahan anaknya setelah dirawat karena permasalahan jantung yang dideritanya. Sampai saat ini, Meghan masih belum berbicara dengan ayahnya sejak pernikahannya 2 tahun lalu. Meghan menuntut Associated Newspaper yang sekarang berganti nama menjadi DMG Media yang memiliki The Mail karena menerbitkan surat yang ia tulis kepada ayahnya. Pengacara dari Meghan Markle mengklaim hal tersebut telah melanggar hak cipta dan privasi. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa salah satu dari teman kliennya tersebut sebelumnya telah merujuk isi surat dalam sebuah wawancara dengan majalah Amerika Serikat. Harry berharap ayah Meghan menghubunginya. Salah satu bagian dari isi dokumen pengadilan itu menyatakan bahwa Thomas Markle yang tinggal di Meksiko menderita nyeri pada dadanya dan dilarikan ke rumah sakit pada 3 Mei 2018. 2 hari kemudian, Meghan yang tidak mengetahui kabar dari ayahnya berusaha menelepon dan mengirimkan sebuah pesan. Dalam pesan tersebut, Meghan berharap ayahnya baik-baik saja. Pada 14 Mei, Thomas mengirim pesan kepada putrinya untuk meminta maaf dan menegaskan dia tidak akan menghadiri upacara di Kastil Windsor pada 19 Mei 2018. Harry dan Meghan yang saat ini tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat, sudah berusaha menghubungi Thomas namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Harry berharap Thomas dapat menghubunginya untuk meredam situasi kurang kondusif yang telah dibuat oleh sejumlah media. Meghan dan aku tidak marah, kita hanya perlu bicara denganmu. Terima kasih. Oh, siapapun yang berbicara kepada pers akan menjadi bumerang. Percayalah padaku Tom, hanya kami yang bisa membantu Anda, seperti yang telah kami coba sejak hari pertama, tutur Harry dalam pesan teks tersebut. Meghan juga menawarkan bantuan dan keamanan untuk sang ayah dan berharap Thomas untuk segera menghubunginya. Berdasarkan dokumen pengadilan, Thomas menjawab bahwa ia akan dirawat di rumah sakit dan menolak tawaran yang diberikan oleh Meghan kepadanya. Jawaban The Mail. Pada 16 Mei 2018, Meghan mengklaim kalau ia menerima pesan yang kurang menyenangkan dari ayahnya. Kemudian ia berusaha menelepon Thomas sebanyak 4 kali dalam waktu 5 menit namun tetap tidak ada jawaban. Dokumen media itu juga menyebutkan kalau tabloid-tabloid di Inggris Raya, terutama grup Associated Newspaper, telah melecehkan, mempermalukan dan memanipulasi Thomas Markle. Meghan menyatakan grup media tersebut telah memperkeruh hubungannya dengan media maupun ayahnya. Meghan juga menuduh The Mail menyalahgunakan informasi pribadinya, melanggar hak cipta dan mengedit bagian tertentu saat menerbitkan surat pribadinya untuk ayahnya.
Pihak The Mail sendiri sudah memberi jawaban, yaitu mereka mengklaim tidak melanggar privasi Meghan dan keluarganya. Mereka juga mengatakan kalau para anggota kerajaan Inggris termasuk Meghan sangat bergantung pada publikasi untuk mendapat perhatian banyak orang dan mempromosikan kegiatan mereka maupun diri mereka sendiri. Surat yang ditulis Meghan Markle menurut mereka sejak awal sudah diatur sedemikian rupa untuk bisa dilihat dan dibaca banyak orang, tapi dibuat kesan sebagai surat pribadi. Berita selanjutnya, Istana sangat kecewa dengan tindakan Pangeran Harry dan Meghan Markle yang boikot 4 media Inggris. Pangeran Harry dan Meghan Markle yang sudah bukan anggota senior kerajaan Inggris kembali berulah dengan merilis surat pernyataan resmi mengenai keputusan mereka memboikot 4 media besar di Inggris. Keduanya secara tegas menarik semua bentuk kerjasama dan tak akan lagi berhubungan dengan 4 media Inggris, yakni The Sun, Daily Mail, The Mail, dan Sunday Express, sampai waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan laporan Daily Mail, narasumber dari Istana Buckingham mengaku kecewa kepada Pangeran Harry dan Meghan Markle. Mereka tidak mendengarkan saran kami, sebut sumber perwakilan Istana Buckingham. Pangeran Harry dan Meghan Markle menuliskan pada surat pernyataan bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil oleh pers Inggris. Media memiliki hak untuk melaporkan dan menyuarakan opini tentang Duke and Duchess of Sussex, baik atau buruk, tapi itu tidak bisa didasarkan pada kebohongan. Apa yang tidak akan mereka lakukan adalah menjadikan diri sebagai mata uang dalam ekonomi berdasarkan klik dan distorsi, tulis surat pernyataan Pangeran Harry. Kabarnya pihak istana marah kepada adik Pangeran William dan istri tersebut sebab mereka merilis pernyataan memboikot media tepat di malam ulang tahun Ratu Elizabeth dan ketika Inggris sedang bertarung melawan pandemi virus. Lan Murray, perwakilan dari Society of Editors, mengatakan bahwa keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle merupakan langkah egois kepada media Inggris yang sering mengajukan pertanyaan tidak nyaman kepada mereka. Meskipun para Duke Inggris mengatakan mereka mendukung pers bebas, tidak ada yang lolos dari tindakan mereka di sini sebagai penyensoran. Mereka, Pangeran Harry dan Meghan, memberikan contoh kepada kelompok kaya untuk menggunakan status menyerang media ketika pemberitaan tidak sesuai keinginan, sebut Yan. Yan mencatat bahwa keempat media yang diboikot Pangeran Harry dan Meghan telah menuliskan liputan positif mengenai mereka dalam jumlah yang besar. Menurut Daily Mail, tanggal perilisan surat boikot media itu terbilang mencurigakan karena dirilis bertepatan dengan periode promosi film Disney bertajuk Elephant, di mana Meghan Markle salah satu pengisi suara. Berita selanjutnya, Meghan Markle, Pangeran Harry, dan Archie ucapkan selamat ultah pada Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II genap berusia 94 tahun pada Selasa 21 April 2020. Ia menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang merayakan ulang tahun di tengah lockdown selama pandemi Corona COVID-19. Kendati demikian, anggota keluarga tetap menyambut momen bahagia Ratu tersebut dengan antusias, tak terkecuali dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle yang kini menetap di Los Angeles, Amerika Serikat. Dilansir dari Hello Magazine, Rabu 22 April 2020, Harry dan Meghan Markle membuat panggilan video pada Ratu Elizabeth II pada Selasa 21 April untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Demikian kata juru bicara mereka. Pasangan yang menikah 19 Mei 2018 ini tak hanya berdua, tapi turut mengajak buah hati mereka, Archie, yang baru berusia 1 tahun bulan depan dalam panggilan video itu. Ratu telah bergabung dalam banyak panggilan video saat isolasi di Windsor Castle selama beberapa minggu terakhir dan diperkirakan telah berbicara dengan seluruh keluarganya pada hari ulang tahunnya sepanjang hari. Ratu Elizabeth II saat ini berada di Windsor Castle bersama suaminya, Pangeran Philip. Ia membuat keputusan untuk membatalkan perayaan ulang tahunnya untuk pertama kali dalam 68 tahun masa pemerintahannya setelah krisis. Tak ada acara memberi hormat senjata, tindakan khusus, tetapi Ratu lebih memilih untuk merayakan ulang tahunnya secara pribadi. Kami tidak akan menandai ulang tahun yang mulia dengan cara khusus, kata sumber kerajaan.
Setiap panggilan video dan lainnya dengan keluarga akan jadi urusan privat dan tetap demikian.